Hai Bunda semua. Nah, hari ini aku akan sharing berbagi tentang tips 3 kegiatan mindfulness tapi dalam bentuk bermain. Nah, pertama ada kita belajar meditasi, tapi meditasinya bentuknya juga bermain. Nah, kemudian yang kedua kita akan belajar yoga. Nah, itu udah ada tuh yang lari-lari tuh partnerku. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang mindful sensing. Mindful sensing itu apa sih? Itu adalah pelajaran untuk kita belajar meningkatkan kepekaan panca indera anak-anak. Nah, sebelum bermain nih biasanya Bunda, saya dan anakku dan partnerku ada ritual koneksi yang mesti kita bangun dengan anak. Jadi anak tahu nih kapan kita mau bermain bersama mereka. Oke, contohnya seperti ini. April, sini. Hai April, aku boleh bermain denganmu? Boleh? Kalau boleh bermain denganku, boleh dipeluk akunya? Oh, sayang ya? Sayang nggak sama mami? Oke, thank you. Look, lihat, di situ ada teman-teman loh, dan bunda-bunda yang lain, kita bermain sama mereka boleh? Nah, Bunda, contohnya seperti itu ya. Jadi, tidak perlu sama dilihat anaknya sukanya apa, misalnya berpelukan atau berciuman misalnya, terus atau ngobrol dulu, diajak ngobrol dulu. Jadi pokoknya ada satu ritual ketika sebelum bermain kita lakukan dulu bersama anak. Nah, sekarang kita mulai ya, segmen pertama kita belajar meditasi. Oke, hari ini aku akan mengajarkan cara jadi pohon. Nah, Bunda dan anak-anaknya boleh berdiri ya, boleh berdiri. Nah, hai April, kita jadi pohon yuk. Kamu tahu nggak sih cara jadi pohon seperti apa? Tahu nggak pohon seperti apa? Lihat, kaki aku jadi batang pohon. Lihat, kaki aku jadi batang pohon. Kalau batang pohon tidak bergerak, Pril. Kalau batang pohon itu tidak bergerak ya. Nah, kalau tangan kita tuh jadi daun. Daun juga diem kalau nggak ada angin, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya ada angin, biasanya pohon bergerak. Anginnya masih kecil nih. Pohonnya geraknya pelan-pelan ya. Pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Hai April, batang pohon tidak bergerak. Nah, lalu anginnya tambah kenceng nih. Aduh, tambah kenceng anginnya. Anginnya tambah kenceng. Ayo kita goyang. Goyang yang kenceng. Goyang yang kenceng. Iya. 1, 2, 3, 4. Tambah kenceng, Pril. Tambah kenceng. Wah, kenceng banget. Wah, kenceng sekali. Nah, ingat ya, batang pohon tidak bergerak loh. Wah, batang pohonku tumbang. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, anginnya mereda ya. Anginnya mereda. Wah, pelan-pelan lagi, anginnya pelan lagi. Kita jadi pohon yang tidak ada anginnya. Artinya kita tidak bergerak ya. Batang pohon tidak bergerak loh. Hai batang pohon April, kamu tidak bergerak karena tidak ada angin. Oke, nah itu Bunda. Jadi kita bisa ngajak anak untuk role playing, untuk pura-pura menjadi pohon. Nah, kemudian yang kedua nih, kita bisa ajarkan mereka untuk buzzing bees. Buzzing bees itu apa sih? Buzzing bees itu menjadi lebah. Ayo kita jadi lebah April. Sini. Kita duduk, kita menjadi lebah. Oke, semuanya bisa duduk jadi lebah. Pertama-tama, fungsinya menjadi lebah ini agar anak bisa meredakan keberisikan di kepalanya. Jadi kalau misalnya anak habis main gadget, anak habis nonton film, nah biasanya kita bisa nih ngajarin tentang ini. Oke? Nah, pertama duduk. Hai April, kita jadi lebah yuk. Oke. Nah, jadi nanti anak-anak tutup telinganya, ibunya juga tutup telinganya, oke? Nah, kemudian
keluarkan suara lebah selama 1 detik. Bzz. Oke, sudah? Nah, kita tambah lama ya, jadi lebahnya ya, tambah lama ya. 1, 2, 3. Bzz. Nah, kita lomba lama-lamaan ya, jadi lebah ya. Oke? Lama-lamaan loh, yang lama menang. Oke, 1, 2, 3. Wah, hebat-hebat. Nah, itu adalah salah satu kegiatan belajar meditasi Bunda. Tapi bentuknya kita main sebagai lebah. Oke? Nah, sekarang kita belajar jadi patung. Jadi patung. Ayo, pasti anak-anak udah pernah nih main sama bundanya atau sama teman-temannya main menjadi patung. Oke? Wah, patungku mana nih? Tidak ada patungku. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita coba jadi patung ya anak-anak ya. Kalau yang bergerak nanti diklik itik ya Bunda ya. Kalau ada yang bergerak diklik itik ya. Oke, kita coba jadi patung. Aku yang hitung ya, sampai 4 hitungan kita jadi patung. 1, 2, 3, jadi patung. 1, 2, 3, 4. Hebat. Ingat ya Bunda, kalau ada anaknya yang bergerak diklik itik ya. Nah, sekarang kita jadi patung pada hitungan 8. Jadi patung April. Jadi patung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wih, hebat banget. Hebat. Oke, nah Bunda itu jadi tadi 3 tips ya, 3 tips untuk belajar meditasi. Nggak perlu lama-lama, 1 menit dalam setiap pagi bisa dipilih ya, bisa jadi buzzing bees, jadi pohon, jadi patung. 1 menit aja, tapi ajak bermain menjadi patung, menjadi pohon atau lebah untuk belajar meditasi. Nah, berikutnya nih, kita main yoga. Ayo, siapa yang mau main yoga? Sini. Kita duduk dulu. Nah, duduknya kita sekarang mau jadi kupu-kupu. Wah, April bisa jadi kupu-kupu? Iya, betul. Posisinya gini ya Bunda ya. Kakinya dirapatkan. Oke, kalau anaknya ada yang belum posisinya benar, bisa dibenarkan sama bundanya. Terus tangannya gini. Oke. Nah, lalu lututnya, pahanya, ini adalah sayap kupu-kupu. Kalau aku bilang terbang, kita bergerak. Oke, kita terbang. Ayo April, kita terbang. Kupu-kupu April warnanya apa nih? Warna pink. Warna pink, ya betul sekali. Nah, kupu-kupunya hinggap. Diam. Lalu kupu-kupunya terbang lagi. Terbang lagi. Aku begitu. Oke, kupu-kupunya warnanya biru atau pink. Pink kan? Nah, lalu hinggap lagi. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya jadi kupu-kupu nih, kan sebelum jadi kupu-kupu ada kepompong dulu. Nah, kupu-kupunya istirahat dulu. Aduh, istirahat dulu. Ayo. Tidak usah dipaksakan ya bunda-bunda yang belum terbiasa. Mungkin nanti bagian pahanya ketarik nih bunda-bunda. Tapi kalau anak-anak biasanya lebih fleksibel. Nah, ayo ke bawah lagi. Ayo kupu-kupu, ikut bersamaku. Oke. Nah, sudah. Wah, anaknya fleksibel banget nih, ibu-ibu. Oke, nah selanjutnya kita menjadi kucing. Ayo kita jadi kucing. Kalau kucing bagaimana, Pril? Bunyinya gimana kalau kucing? Miau. Nah, kalau miau. Ya, miau. Punggungnya ke atasin. Miau. Wah, jadi kucing bunda-bunda. Miau. Nah, dari posisi seperti ini bunda,
Kita jadi apa, Pril? Jadi ular kobra. Ayo kita jadi ular kobra. Nah, jadi ular kobra, yeay. Look, yes, benar, silahkan. Nah, jadi ular kobra. Ayo, anak-anak ada yang bisa jadi ular kobra? Wah, hebat-hebat nih. Udah bisa jadi ular kobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita dari posisi seperti ini, kita naik ya anak-anak jadi downward dog. Yes, maju. Enggak. Yes, maju. Nah, bisa tidak? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4. Lalu kita maju. Maju ke depan, Pril. Berdiri. Oke, sini yuk kita berdiri yuk. Nah, selanjutnya teman-teman, adik-adik, kita jadi pohon lagi yuk. Ayo, jadi pohon gimana? Pegangan tangannya. Pegangan tangan sama mami. Ya, adik-adik bisa pegangan tangan sama bundanya ya. Lalu pelan-pelan angkat kakinya ke atas. Seperti ini. Bisa? Bisa? Harus bekerja sama ya bunda sama adik-adiknya ya. Adik-adiknya, anak-anaknya. Bunda sama anak-anaknya kerja sama ya. Biar seimbang. 1, 2, 3, 4. Ayo seimbang. Bekerja sama bunda yuk. Oke, selanjutnya sebelahnya. Sini, tangan yang sebelah sini April. Hold my hand. Nah, ayo kita angkat yang kaki satunya. Ya, 1, 2, wah, 3, 4, 5. Iya, sudah. Oke, hebat nih. Nah, jadi pohon. Kita sekarang mau jadi Ini bulan. Kita bikin bentuk bulan. dari Omi. Oh, sepatuku talinya copot. Terima kasih banyak, sayang. Oke, terima kasih ya, April. Aku ikat dulu ya. Nanti nggak biar kepelecet. Oh, biar nggak kepleset. Terima kasih. Oke, nah sekarang kita bikin bentuk bulan. Bentuk bulan gimana? Kakinya maju 1. Oke. Terus agak dikebawahkan. Oke. Terus tangannya angkat ke belakang. Yeah, crescent moon. Jadi bulan, Pril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah. Bunda ada yang bisa jadi bulan. Nah, selanjutnya setelah jadi bulan, kita mau jumping jack. Jump. Yuk, siapa yang suka jumping? Siapa yang suka jumping? Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay. Wah, nah tadi setelah loncat-loncat gitu, coba anak-anak pegang ininya, jantungnya. Deg-degan nggak? Deg-degan? Setelah pegang jantungnya deg-degan ya. Nah, kalau jantung kita deg-degan itu artinya kita masih hidup. Jadi kita harus bersyukur ya. Masih deg-degan jantungnya, oke? Nah, selanjutnya kita jadi kodok. Ayo April, kita jadi kodok. Oke, kita mulai lompat. Kalau kodok lompat boleh? Oke, kita lompat paling tinggi ya. 1, 2, 3, lompat paling tinggi. Lompat, siapa yang paling tinggi? Ya, siapa yang paling tinggi? Oke, good job. Nah, seperti itu bunda, gerakan-gerakannya simpel sekali. Berikutnya kita belajar tentang mindful sensing. Yang ketiga, oke? Kita duduk lagi. Yang pertama kita belajar tentang kontak mata. Biasanya nih kita kalau ngobrol sama anak kita itu kita jarang kontak mata ya biasanya. Atau anaknya tuh susah kontak mata lah sama kita. Nah di sini kita belajar seperti itu. Oke, caranya gini. Kita duduk berhadapan. April, duduk. Lihat aku dong. Bisa pegang tanganku? Bisa pegang tanganku? Lihat mataku? Lihat.
Di mataku warnanya apa ya mataku ya? Mataku warnanya apa, Pril? Nah, seperti itu Bunda, anak-anak itu kadang-kadang ada masa dia susah melihat ke mata kita karena kita jarang berkontak mata sama dia. Jadi ketika kita ngobrol atau apa, mungkin kita sambil megang handphone atau misalnya sambil ngerjain yang lain. Nah, biasakan 1 menit aja sehari untuk ngobrol sama mereka sambil melihat mata mereka. Oke? Hai April, sini. Boleh hug aku? Boleh hug aku? Terima kasih ya. Terima kasih sudah menemani hari ini ya. Aku boleh lihat matamu nggak? Mata April kok warnanya hitam ya? Lihat, kalau mataku warnanya apa, April? Oh, ada apa? Sini. Enggak. Oh, nggak ada apa-apa. Oke. Nah, jadi itu ya Bunda. Jadi usahakan mata, kita ajarin mereka untuk kontak mata, terus kita ajarin mereka untuk lihat langit dan semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah mindful sensing. Kalau mindful sensing sendiri itu adalah caranya untuk belajar tentang kepekaan hidung, penciuman. Nah, coba sekarang bunda-bunda nih, anak-anaknya coba peluk ibunya, coba cium ibunya, wangi apa nih? Nah, kalau bundanya belum mandi nih ketahuan nih wanginya apa. Oke, nah coba cium bundanya. Bunda wanginya apa sih? Apakah wanginya ada wangi belum mandi? Atau wangi sampo bunda? Wangi sabun bunda? Oh, that's good. April, lihat anak-anaknya mencium bundanya. Aku juga ingin dicium. Oke. Terima kasih. Aku wangi apa? Wangi apa? Wangi keringat ya? Oke. Lucu sekali. Oke. Nah, seperti itu ya Bunda. Itu kan hal-hal simple ya Bunda. Caranya hal-hal simple. Tapi kalau misalnya dilakukan setiap hari, nah ini adalah cara-cara untuk mengisi energi mereka, mengisi kepercayaan diri mereka. Mereka tahu bahwa mereka tuh disayangi karena mereka puas dapat perhatian dari kita. Oke? Nah, selanjutnya adalah mindful hearing. Nah, kita dengar yuk. Oke, kita dengar yuk, ada suara apa? Kira-kira di sekitar kita ada suara apa ya? Ada suara apa, Pril? Nggak ada suara apa-apa, betul sekali. Di sini memang hening. Nah, kalau misalnya bunda-bunda di luar sana, jadi anak-anak bisa tuh diajak untuk berkonsentrasi mendengarkan suara. Tapi dengan cara kita tanya, ini suara apa ya? Kira-kira kamu dengar nggak suara apa? Nah, sampai mereka fokus pada panca indera telinganya. Jadi otaknya, memorinya, fokusnya itu semua masuk ke satu organ. Nah, kita coba ya. Coba anak-anak di sana, kita diam. Aku akan diam selama 5 detik. Nah, nanti kasih tahu bundanya ya. Kira-kira ada nggak sih suara yang kalian dengar? Oke? Sip? Kita mulai ya. Oke, nah nanti anak-anak coba kasih tahu bundanya, tadi ada suara yang kalian dengar nggak sih? Atau sekalian kalau misalnya tutup telinga nih, coba ditutup telinganya. Ada suara detak jantung nggak ya? Kedengeran nggak ya? Ada? Ada suara detak jantung nggak? Oke, good job. Nah, jadi itu juga salah satu cara ya Bunda yang namanya mindful hearing. Nah, sekarang kita belajar skinship. Nah, Bunda ambil tangannya, kebetulan support aku tidak ada, jadi Bunda ambil tangan anaknya, tangan mana aja, kiri atau kanan. Kemudian Bunda blowing, Bunda tiup. Oke, Bunda tiup seperti ini. Aku lepaskan dulu sebentar. Jadi seperti ini.
Nah, anak-anak coba dicek rasanya apa tuh di tangannya kalau Bunda tiup tuh di tangannya. Nah, seperti ini ya Bunda. Nah, coba tiup tangannya, geli ya, geli ya. Ada yang geli, iya. Iya, ada yang geli. Ada yang kesel ditiup. Oke, nah itu Bunda salah satu latihan ya. Nah, di rumah itu adalah salah satu namanya mindful skinship atau mindful touching. Jadi biar anak itu yang namanya kulitnya, badannya itu sensitif dan bisa merasakan sentuhan-sentuhan dari kita, di mana itu energi kita berkoneksi di situ. Oke. Nah, kegiatan mindfulness ini itu fungsinya apa sih? Itu fungsinya untuk merelate, mengkoneksikan memori mereka dengan penglihatan mereka, memori mereka dengan penciuman mereka. Jadi nanti kalau udah besar tuh, misalnya bundanya nih wanginya wangi teh nih misalnya. Nanti dia kalau udah besar nyium wangi teh, dia akan keingetan sama bunda. Seperti itu. Jadi kita melatih, mencoba mengkoneksikan nih dengan si mindful penglihatan panca indera ini dengan memori kita. Seperti itu. Nah, itu adalah tips-tipsnya Bunda, tapi sekali lagi saya sampaikan ketika melakukan kegiatan mindfulness ini, lakukan secara reguler, tidak perlu lama, 5 menit sehari itu udah cukup, dan ajak bermain ya, jangan ajak belajar mindfulness nih, ajaknya bermain, kemudian lakukan secara reguler, dan jangan lupa terakhirnya kita harus selalu mengucapkan rasa sayang. Ayo sini, supporterku sedang menangis, tidak apa-apa. Nah, Bunda juga ingat kalau misalnya anaknya menangis atau misalnya tidak mau nih, kayak misalnya hari ini aku lagi nggak mau nih diajakin yoga, cari kegiatan lain, nggak apa-apa, dilepasin aja, diizinkan. Nah, tapi nanti habis dia tenang, diajakin lagi, yuk kita coba lagi, seperti itu. Oke, tadi ada yang masih kuat nih untuk yoga dan untuk exercise? Oke, kalau misalnya masih kuat, anak-anaknya udah mulai lari-lari nih pasti. Karena udah mulai capek nih kayaknya. Oke, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang coba untuk kita mengakhiri ini, kita angkat tangan kita. Oke, angkat tangan kita. Angkat tangan, lalu tarik nafas dalam. Kemudian kita teriakan, lepasin. Nah, ayo anak-anak yang suka teriak, angkat tangan lagi, tarik nafas, teriakin. Oke, sekali lagi ya. Nah, Bunda kalau misalnya Bunda emosi di rumah, terus udah stres banget nih, udah pengen daripada ngomel ya, mendingan Bunda tarik nafas nih. Gitu, ntar anaknya nanya, kenapa ibu? Gitu, jadi dia tahu kalau ibunya marah tuh bentukannya kayak gitu. Oke, nah itu juga untuk merelaksasi. Itu fungsinya adalah merelaksasi badan dan kita merilis emosi kita tuh dalam bentuk suara, dalam bentuk gerakan. Tapi tidak perlu terproyeksi ke anak. Seperti itu. Jadi itu cara mengalihkan emosi-emosi, jangan sampai yang dapatnya nih anaknya nih, nah kita lakukan sendiri, seperti itu. Oke, nah sekian Bunda, ini adalah tips-tips mindfulness yang bisa dipraktekkan ke rumah, di dalam rumah, secara reguler. Oke, nah mungkin sekarang kita buka Q&A, kalau ada yang mau bertanya, silahkan, nanti aku bisa bantu jawab. Bertanya. Ada yang bertanya? Oh iya, halo Bunda. Bunda siapa ini? Halo.
untuk durasinya sendiri melakukan yoga bersama anak itu idealnya berapa menit ya? Kalau misalnya untuk awal-awal mungkin bisa dicoba 1 menit dulu Bunda. 1 menit dulu. Kalau anaknya suka, lanjut 2 menit. Nah, kalau anaknya lebih suka lagi, lanjut lagi 5 menit. Jadi awali dengan 1 menit dulu. Nah, tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan lainnya, kayak misalnya meditasi nih, atau misalnya menjadi patung. Nah, biasanya dimulai dari waktu detik. 5 detik dulu suruh mereka diam. Kalau mereka bisa nih, lanjut 10 detik. Seperti itu. Jadi, lakukan secara bertahap ya Bunda. Kemudian untuk itu variasi gerakannya ini divariasikan sesuai kita atau ada acuan khusus ya untuk yoga kita sendiri? Oke, sebenarnya kalau misalnya gerakan sendiri itu tergantung sama anaknya juga. Biasanya nih ada anak-anak yang suka sama loncat-loncat nih karena emang tenaganya besar gitu. Yang penting adalah mereka tahu bahwa misalnya setelah loncat, di badan mereka apa yang terjadi sih? Oh ternyata deg-degan gitu. Nah, jadi mereka bisa merelate seperti itu. Kemudian kayak contohnya tadi, contohnya misalnya gerakan kucing atau misalnya gerakan ular kobra tuh. Nah, ininya kan punggungnya akan terasa tertarik kan. Nah, itu nanti ditanyakan ke anaknya, kamu sakit nggak ininya gitu, enak nggak? Jadi senyamannya aja sih Bunda, tidak ada acuan gerakan mana, senyamannya aja yang anak-anak suka. Karena kalau misalnya ternyata mereka suka jadi kucing, terus kita paksa suruh gerakan kobra, nanti yang ada merekanya nggak mau ngikutin lagi gitu. Seperti itu. Terima kasih Oke, Bu. sip, sama-sama. Ayo sini. Ada pertanyaan lagi? Bunda Ayu, oke. Bunda Ayu, silahkan. Oke, hai Bunda Ayu. Wah, ada temannya nih, Abang. Panggilannya apa nih, Kakak? Bintang. Siapa? Bintang. Oke, gimana? Mau nanya apa? Bunda, misalnya kalau lagi yoga, tiba-tiba keseleo atau kram, itu pertolongan pertamanya gimana? Tiba-tiba anak-anak jatuh, kita bantuinnya gimana? Oke, nah sebenarnya kalau misalnya yoga, Bunda harus bisa bedain ya gerakan yoga untuk anak sama gerakan yoga untuk ibunya. Mungkin biasanya kalau ibunya yang jarang olahraga, ibunya yang kram nih biasanya. Karena kalau anak-anak itu biasanya dia lebih fleksibel. Nah, gerakan-gerakan yang aku ajari tadi itu cukup aman Bunda, asalkan tidak dipaksakan ya. Jadi misalnya anaknya misalnya gerakannya masih kaku nih, misalnya bentuk bentuk cobra pose-nya itu misalnya dia masih cuma gini doang gitu. Misalnya cuma kayak gini doang, nggak apa-apa, biarin aja gitu, senyamannya dia. Jadi jangan sama Bunda, jangan dipaksain gitu sampai ke bawah, jangan ya. Oke, jadi gerakan-gerakan yang tadi cukup aman Bunda, bisa insya Allah tidak ada tidak terjadi kecelakaan. Tapi kalau iya pun langsung luruskan badan, berbaring luruskan badan. Jadi posisinya seperti ini. Kalau misalnya ini sebenarnya tipsnya untuk bundanya sih. Kalau bundanya keseleo, langsung berbaring seperti berbaring seperti ini. Nah, coba luruskan badan, oke? Sampai ngerasa enak, ya? Oke, sip? Ya, pasti. Wah, udah mulai aktif lagi nih supporterku. Sip, terima kasih Bunda Ayu. Ada lagi? Sudah? Oke. Oke, terima kasih banyak Bunda Tita Iya. dan supporter kecilnya. Halo. Hai. Halo. Oke. Seperti tadi Bunda lihat, ternyata gerakannya nggak sulit susah, ya. iya, Nggak sulit, mudah bisa sekali. dilakukan dengan cara yang paling sederhana. Tidak perlu memaksakan anak. Kalau memang dia mau lari, silahkan. Iya, Mutang betul. kurep boleh, guling-guling nggak apa-apa. Iya, benar sekali. Ya, oke, yang penting ada quality time sama orang tuanya. Oke. Yap. Tadi kan seperti dikatakan bahwa hanya cukup 1 menit pun cukup gitu. Nah, ketika itu 1 menit merasa kurang, boleh nggak nambah lagi, Bun? Boleh. Boleh, oke. Biasanya makanya untuk yang belum terbiasa, biasanya
kadang nih nggak nyampe 1 menit aja anak-anaknya udah nggak mau gitu, nggak Bubar mau ya? gitu, udah baik, nggak apa-apa biarin aja, tapi kita lakukan secara reguler. Oke. Nah nanti kalau udah dari 1 menit dia udah mulai tertarik, biasanya kalau anak yang mau nambah nih, itu biasanya yang dia udah merasakan manfaatnya. Ah, baik. Iya, jadi misalnya tadi buzzing bees nih, oh ternyata buzzing bees itu bikin perasaanku tenang gitu. Kalau dia marah, buzzing bees. Nah, oh ternyata perasaanku jadi tenang. Kalau dia merasakan manfaat-manfaat seperti itu, nah dia biasanya minta nambah. Ah, baik. Iya. Jadi nggak perlu ngomong, dia udah ngerasa ya. Ya, Begitu dianya udah buzzing bees, lebih 1 menit sendiri. malah kita yang udah ya gitu. Iya, kitanya nanti yang Oke. biasanya udah cukup. Biasanya ini gitu. efek ini terasa sama si anak dalam berapa kali sesi nih? Apakah 3 kali sesi, 4 kali sesi atau gimana? Lihat seminggu pertama 1 menit sehari. Oke. Tapi dengan catatan bundanya benar-benar hadir secara utuh. Ah, baik. Artinya nggak yang lagi, ayo kita meditasi buzzing bees terus tiba-tiba ada handphone, telepon. Nah, Oke. jangan sampai Jadi seperti bundanya itu. pun harus konsisten Iya, ya. Kalau betul. kalau memang mau ngajakin yoga, ayo yoga sama-sama. Iya, Jangan ada Jangan ada distraksi. Jangan ada distraksi Iya, apapun ya betul. Bun ya. Jadi wajib untuk hadir kepada anak. Kalau memang kita kan tujuannya mindful bersama anak ya. Iya, Kalau betul. gitu memang harus wajib hadir full untuk anak. Yes, Oke. iya. Oke Bunda-bunda, kalau memang masih ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Tapi kalau memang mau bertanya kami persilahkan, tapi jika memang nanti mau nambah gerakannya, mungkin bisa langsung ke Instagramnya Mbak Tita atau ke Boleh. Mainteranya ya? Boleh. Boleh, nanti kamu tanya, oke, ini mau gerakan ini boleh nggak buzzing bees-nya diganti sama buzzing elephant misalnya. Gimana itu? Ya nggak apa-apa, terserah, yang penting bisa menerapkan mindful bersama anak dan menguatkan bonding gitu. Ya, Dan betul. satu lagi yang paling berasa tadi adalah kata-kata dari Mbak Tita, kita jarang ngelihat kontak mata sama anak. Iya. Nah, Itu biasanya di kelas aku banyak tuh, setiap aku bikin kelas, ada tuh segmen itu. Nah biasanya anaknya, udah susah aja. Oh, halo. Biasanya bundanya harus gini nih, harus megangin mukanya. Oh, gitu. Padahal nggak boleh gitu. Jadi kita minta aja, hai kamu April, bisakah kamu melihat mataku? Nah dia kan lewat kan, ya udah nggak apa-apa Oke. gitu. Jadi Jangan memang dipaksa ya, jangan dipaksa. Fisik kayak gini, oke. Iya. Dan ketika kita belajar kontak mata, kita ajaknya tuh suruh mereka explore. Jadi kayak baik. di matanya tuh, mataku warna apa sih? Di mataku ada apa sih? Nah, biasanya kalau anak-anak yang suka mengeksplor, dia akan realize bahwa di mata ibunya tuh ada dirinya. Itu bukan quotes loh. Itu beneran loh. Kalau misalnya kita melihat seseorang kan pantulan orang itu kan ada di Kita mata ya? kita. seperti Baik, itu. berarti dia menyadari aku sama Bunda ternyata satu ya. Yes. Baik. Kamu April? Apakah kamu satu? Oh, bawa kuenya satu, Belum. tantenya nggak dibagi, baik. Dia punya dunianya sendiri. Benar. Pokoknya intinya adalah ketika anak dalam kita menerapkan mindful dan yoga bersama anak ini, jangan dipaksakan ya. Jadi kayak tadi kita biarkan saja, kalau memang April mau guling-guling ya nggak apa-apa, mau nangis dulu ya oke gitu. Iya, betul. Yang penting dia tahu ini adalah momen bermain bersama Ya, gitu. benar, Oke. benar sekali. Tadi Dan- kan kalau kita biarkan, tadi lihat kan dia yang ngomong sendiri kan, kayak, oh ini warna kupu-kupuku warnanya abu-abu gitu. Oh oke. Oke. Nah jadi seperti itu. Kalau kita biarkan, mereka akan terbiasa untuk punya pendapat sendiri, Oke. punya suara sendiri. Oke. Gitu. Jadi dia tahu bahwa, oh aku mau berbicara, mau mengikuti atau tidak, itu tidak tidak perlu disuruh-suruh sama orang tuaku seperti itu. Bahkan yang paling terasa mungkin tadi karena ini ya, karena masalah tali sepatu aja. Buat saya tuh peka sekali ya gitu. Dia bilang, Omi tali sepatunya copot, nanti kepleset. Buat saya tuh artinya dia peduli sama kesehatan dan keberadaan ibunya gitu ya. Baik sekali. Oke. Terus Bunda yang paling terasa apa? Apakah saat tadi momen buzzing bees atau momen saat pelukan? Kalau Bubun sih ngerasa saat pelukan ya, soalnya anak Bubun nih udah umur 7 tahun. Oh, gitu. Kalau dipeluk tuh udah kayak belut, agak susah nggak mau ya. licin ya Bun gitu, jadi kemana-mana gitu. Jadi mungkin harus ada triknya sendiri ya untuk mengajak dia berinteraksi bersama kita dan merasakan hawa tubuh, aroma tubuh begitu Iya, ya Bun. betul. Jadi karena biar dia tuh nyaman. Nah, Oke. biar Are you dia tuh okay? Oke dia Bun, oke gak apa-apa dia tuh. Nah, kalau misalnya jadi kayak contohnya nih ya, kalau tadi misalnya ada anak jatuh atau apa. Nah,
kita jangan sampai panik ya, jangan sampai panik. Nah itu karena nanti si anak itu dia akan ada merasakan rasa takut kita. Nah, jadi kita jeda dulu. Oke, kita lihat dulu kalau dia fine aja langsung gini ya udah biarin aja. Gitu. Itu tips ya Bunda, jangan langsung panik. Aduh, kok enggak? Iya benar. Itu cikal bakal drama anaknya. Oke, dipahami ya, berarti drama dimulai dari situ ya. Baik. Oke. Nah, jadi itu tadi balik lagi ke yang aroma tubuh seperti itu. Nah, yang seperti aku sampaikan tadi bahwa yang namanya kita belajar aroma tubuh, sentuhan, pelukan, itu kita sedang mengisi memori dia tentang kita. Kayak gitu. Jadi mengisi memori dia tentang kita. Ya, jadi koneksinya tuh di situ. Baik, gitu. baik. Jadi dia akan nyaman. Dia akan baik. nyaman. Nah, biasanya nanti yang aku bilang nanti ketika mereka dewasa nih misalnya aku nyium teh sariwangi gitu misalnya gitu ya. Harum sekali harum teh gitu misalnya. Harum Bunda. Wah, ini harum Bunda banget nih. Nah, dia jadi bisa merelate nih antara sense dia, panca indera dia dengan memori dia. Oke, berarti itu sangat dalam banget ya Bun ya. Mengisi memori dia tentang kita. Aduh. Mudah-mudahan nanti saat kita sudah senja, anak-anak akan mengingat kita seperti dengan sebaik itu. Oke. Bunda, jika memang tidak ada yang mau bertanya lagi, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Kami di sini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian diberikan selama 2 jam terakhir ini, dan terima kasih kepada Bunda Tita, April yang nggak berhenti-berhenti.